harus selalu mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan aktif, terutama dalam hal ini adalah dalam komunikasi bersama pasangan kita, supaya kita bisa saling bercerita untuk saling berempati dan membangun komunikasi yang sehat. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Halo, saya Dr. Darmawan A. Purnama, psikiater, sebagai founder Smart Mind Center Consulting. Di episode kali ini, spesial saya langsung berbicara mengenai mental health di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu, mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Episode kali ini, saya akan membahas saat yang dibutuhkan hanya mendengarkan atentif atau penuh perhatian. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Oh ya, kamu juga bisa membeli buku saya, yaitu Pembaruan Logoterapi Viktor Frankl, Pencarian Makna Hidup Melalui Interpretasi Hermeneutika Naratif Restoratif judulnya. Di e-commerce bisa dibeli. Nah, jika kamu suka membaca secara digital atau versi softbooknya, bisa kamu beli di Play Store. Mendengarkan menjadi pekerjaan yang sulit bagi kebanyakan orang sekarang ini. Banyak orang ingin bersuara, berbicara, dan didengar tanpa mau mendengarkan. Di tengah kegiatan yang serba sibuk, individualis serta egois, mendengarkan menjadi kemampuan yang amat langka dimiliki seseorang. Adanya distraksi oleh handphone, notifikasi, WhatsApp, Instagram, Twitter, email, klakson kendaraan di jalan yang sesak, atau bahkan distraksi dari suara riuh di dalam kepala kita sendiri. Ini bisa menjadi penyebab langkanya kemampuan seseorang dalam mendengarkan. Debat dalam hubungan sebetulnya lumrah terjadi. Setiap pasangan butuh didengarkan penuh perhatian oleh pasangannya. Saat pasangannya sedang banyak bicara, sebaiknya kita sebagai pasangan itu bagaimana? Kalau pasangan kita sedang berbicara dan banyak berbicara, kita harus sensitif untuk melihat bahwa atau merasakan bahwa sebetulnya mungkin pasangan kita ini sedang ingin didengarkan. Tentunya mendengarkan bukan hanya asal mendengarkan, tetapi di sini kita harus mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif berarti kita memperhatikan, memberikan atensi terhadap setiap kata yang diucapkan oleh lawan bicara kita atau pasangan kita. Dengan cara kita mengobservasi sebaik-baiknya, mencerna apa yang dibicarakan, sehingga kita bisa dapat mengetahui apa saja sebetulnya yang sedang diungkapkan oleh pasangan kita itu. Menurut saya, alasan penting menjadi pendengar yang penuh perhatian ke pasangan itu adalah bahwa dengan demikian kita bisa lebih berempati, kita bisa lebih merasakan apa yang sebenarnya sedang dirasakan oleh pasangan kita. Disinilah ada proses sebuah affection, sebuah caring, mempedulikan. Jadi kita tidak hanya mendengar begitu saja, tetapi kita menempatkan diri di dalam posisi pasangan kita, sehingga kita dengan penuh atensi dan aktif mendengarkan itu, kita bisa sungguh-sungguh memahami dulu pertama. Kemudian setelah memahami, mungkin kita bisa mempunyai ide setelah menempatkan diri dalam posisinya, bagaimana untuk alternatif bereaksi terhadap apa yang sedang dibicarakan itu, atau terhadap apa yang sedang menjadi masalah bagi pasangan kita. Nah, bagaimana kalau misalkan kita gengsi meminta pasangan kita untuk mendengarkan penuh perhatian? Bagaimana kalau pasangan kamu mungkin gengsi untuk minta kamu untuk mendengarkan penuh perhatian? Kalau kita tahu sekiranya pasangan kita itu suka gengsi, kita bisa berempati padanya, mungkin kita bisa memancingnya dengan pertanyaan atau dengan perkataan di mana kita akan mendorong dia untuk bisa untuk bercerita. Tetapi kalau misalkan kita sendiri yang mau bercerita tetapi gengsi, mungkin kita juga tidak perlu meminta dalam artian, tolong dong kamu dengerin saya ya baik-baik, penuh perhatian, penuh atensi. Mungkin kata-katanya tidak seperti itu, tetapi kata-katanya itu misalnya kita ajak dia untuk,
aku mau cerita dong, kamu dengerin aja dulu ya, nggak usah langsung ditanggepin, mau cerita doang gitu. Kalau pasangannya itu sudah sefrekuensi, sudah mempunyai juga tadi empati yang sama ya, bisa berempati, pasangannya udah tahu tuh bahwa minta didengarkan itu berarti bukan hanya didengarkan sambil lalu saja, didengarkan sambil betul-betul diperhatikan. Oleh sebab itu, kita harus mempunyai beberapa kiat untuk menjadi pendengar yang penuh perhatian. Nah, di sini adalah tips ya, supaya kamu bisa menjadi pendengar yang penuh perhatian. Nomor 1, kita mesti belajar untuk mendengarkan aktif, yaitu mencerna, mengobservasi, memperhatikan sungguh-sungguh konteks pembicaraan dengan konteks situasi kondisi yang terjadi. Kemudian kita juga mesti melatih untuk berada di kondisi here and now, saat kini dan di sini. Ketika kita sedang mendengarkan seseorang atau pasangan kita, pikiran kita jangan kemana-mana. Pasangan kita sedang berbicara, maka pikiran kita harus ada di sini, di tempat di mana pasangan kita bicara, dan juga saat kini, saat pasangan kita berbicara, sehingga kita bisa sungguh-sungguh mencerna dengan mengambil jarak antara cerita itu dengan sequence waktu. Jadi tidak membaur antara kejadian masa lalu, kecemasan masa yang akan datang dengan kondisi saat kini. Dari situ kita bisa memberikan atau kita bisa mencerna dulu dengan baik, lalu bisa memberikan mungkin arahan atau solusi terkait apa yang dibicarakan. Seringkali bukan kita yang memberikan solusi, kita hanya mencoba memberikan feedback, kemungkinan solusi. Karena kalau kita yang memberikan solusi bisa juga itu salah, atau bisa juga tidak cocok, atau malah kita terlalu cepat memberikan suatu suggestion yang tentunya tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh si pembicara. Jadi ya paling tidak 2 tips itu perlu kita perhatikan supaya kita bisa pelan-pelan mahir menjadi pendengar yang atentif, pendengar yang aktif. Oke, jadi kesimpulan saya untuk episode ini, kita harus selalu mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan aktif. Terutama dalam hal ini adalah dalam komunikasi bersama pasangan kita, supaya kita bisa saling bercerita dan saling mendengarkan aktif untuk saling berempati dan membangun komunikasi yang sehat serta hubungan yang sehat dengan pasangan kita. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan episode Anyaman Jiwa kali ini, dan buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental ke saya, boleh banget kirim ke email podcast@kgmedia.id atau bisa DM Instagram saya @darmawan-psychiatrist dan @medio_by_kgmedia. Selain itu, jika kamu mau konsultasi secara langsung, bisa kunjungi website kami di www.konsultasipsikiater.com. Dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify. Saya Dr. Darmawan A. Purnama, psikiater dan founder Smart Mind Center Consulting. Mohon pamit dan tunggu episode selanjutnya. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.